Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya yang kita peringati pada hari ini adalah Yohanes 3:16, di mana dikatakan karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya, siapa saja yang percaya kepadanya, siapa saja termasuk kita semua yang berhimpun di sini, apapun latar belakang saudara, suku, agama saudara, berita bagi saudara, Allah Bapa mengasihi saudara dan Dia tidak ingin saudara binasa. Dia mau supaya saudara sampai kepada hidup yang kekal. Oleh sebab itu Dia mengirimkan anaknya ke dunia ini, lahir menjadi manusia. Itulah Dia Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada dua perkara. Ada manusia yang akan binasa, ada yang beroleh hidup yang kekal. Tetapi biarlah kita mengerti, pengertian binasa di sini bukanlah mati dan lenyap, tidak. Binasa maksudnya di sini hukuman yang kekal. Tidak 100 tahun, tidak 200 tahun, tidak 1000 tahun. Tidak ada tertulis dalam Alkitab sesudah manusia ini 1000 tahun dihukum dalam neraka, kemudian Tuhan murah menyucikannya lalu kembali ke sorga. Tidak ada. Sekali neraka tetap neraka selama-lamanya. Inilah yang disebut binasa. Sudahlah, bukanlah kebetulan terhadir pada tempat ini. Janganlah seorang pun masuk ke tempat kebinasaan tersebut, yaitu neraka yang kekal. Percaya atau tidak percaya, neraka ada. Sudah ada. Bahkan sudah banyak orang ke neraka. Jangan ditambahi lagi. Rebut jiwa-jiwa. Bawa dia ke surga. Bawa dia ke surga. Tapi di samping neraka ada surga yang kekal. Surga selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya senang. Di surga tidak ada kebinasaan. Di surga tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada setan. Tuhan menyediakan surga bagi saudara. Tuhan menyediakan surga bagi kita sekalian yang berhimpun di sini. Dan Tuhan menghendaki semua kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Karena firman Tuhan berkata, tidaklah Ia gemar seorang pun binasa, tetapi supaya sekaliannya sampai kepada pertobatan. Tuhan tidak suka seorang pun ke neraka. Neraka diciptakan bukan untuk tempat manusia. Neraka diciptakan untuk tempat setan. Tetapi pengikut-pengikut setan, orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang cinta kepada dosanya, yang cinta kepada kegelapan, yang cinta kepada kuasa-kuasa kegelapan, tidak akan mewarisi hidup yang kekal, tapi beroleh hukuman yang kekal. Jadi yang kita peringati pada hari ini, Yohanes 3:16 digenapkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebagai anak-anak Tuhan bahkan kita harus mengetahui dengan pasti apakah kita sudah selamat atau belum, apakah kita sudah lahir baru atau belum. Dan kita harus mengetahui dengan pasti kalau kita mati kemana. Kalau kita mati sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata kita ke surga, di bawah Allah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita hidup dalam Tuhan dan mati dalam Tuhan. 1 Tesalonika berkata mengenai orang yang mati, janganlah kamu bodoh, biarlah kamu mengetahui semua orang yang mati dalam Tuhan di bawah Allah besertanya. Keselamatan ditentukan oleh hubungan pribadi kita dengan Yesus. Keselamatan jiwa, keampunan dosa, lahir baru, hidup yang kekal, semua itu sejalan, bukan ditentukan oleh pencatatan nama di gereja. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 dikatakan,
Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak itu, ia tidak memiliki hidup. Semuanya yang dituliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah itu tahu ataupun mengetahui bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Di sini dikatakan, inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia ini. Tetapi siapakah yang selamat? Siapakah yang menerima karunia itu? Di sini dikatakan, barang siapa memiliki anak. Anak ditulis dengan huruf besar. Maksudnya bukan keturunan. Bukan maksudnya barang siapa yang memiliki keturunan dia memiliki hidup yang kekal. Tidak. Maksudnya di sini barang siapa yang memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Rasul Yohanes berkata, supaya kamu mengetahui bahwa kamu sudah beroleh hidup yang kekal, yaitu kamu yang percaya kepada nama anak Allah Yesus Kristus. Supaya kamu mengetahui. Sidang pertama, semua mengetahui dengan pasti bahwasanya dia beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kepada sidang pertama, mati martir tidak menjadi persoalan. Dia tahu kalau dia mati martir, itulah dia berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupannya tidak akan berhenti. Kehidupan saudara juga tidak akan berhenti. Barang siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi keselamatan jiwa bukan tergantung dari kebaikan saudara. Firman Tuhan berkata, kebaikan manusia ini, kejujuran manusia ini hanya sebagai kain lapuk di hadapan Tuhan. Memang sesudah selamat, saudara harus bertobat. Harus bertobat. Dan sesudah kita selamat, jadi sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sanggup melawan dosa itu. Mengapa? Karena kita tidak sendiri lagi. Ada Yesus dalam hati kita. Kita tidak sendiri. Ada Yesus dalam hati kita. Amin, saudara. Ada Yesus dalam hati kita.